Kita lanjutkan kembali materinya, tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Jailani. Ya, kita masih bicara tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah berulang kali saya katakan bahwa mukjizat Al-Qur'anul Karim itu mudah sekali untuk dibuktikan bahwa itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terutama ketika kita bicara tentang ketinggian bahasanya. Ya, karena bahasa Al-Qur'an memang sangat berbeda dengan bahasa sehari-hari dan bahkan juga berbeda dengan bahasa hadis. Ya, maka ini sudah terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi untuk menantang manusia, bahkan termasuk jin. Ya, kalau bisa manusia dan jin mau berkoalisi, mau bergabung untuk membuat satu surat misalnya. Ya. Dan mereka ternyata tidak pernah mampu. Ya, Allah katakan kul, ya, katakan ya Muhammad, fa'tu bi asri suwarin mithlihi. Ya, katakan Muhammad kepada mereka, ya, datangkan ya 10 surat saja yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ternyata nggak ada yang mampu. Ya, jin maupun manusia itu tidak ada yang mampu. Kemudian diringankan lagi tantangannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kul fa'tu, katakanlah Muhammad kepada mereka, datangkan ya bi suratin. Suratin itu satu. Kalau tadi kan asri suar, 10 surat. Kalau ini bi suratin, satu surat saja, mislihi, yang semisal, yang sama dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ternyata ini pun tidak bisa ya dilakukan oleh jin dan manusia. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu bukti bahwa banyak sekali, sebenarnya ini hanya salah satu bukti ya, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin di sini perlu kita sedikit membahas tentang satu hal yang mungkin kalau Bapak-bapak tahu, ini menjadi beberapa menghasilkan beberapa pendapat ya. Ketika baginda Nabi itu memang secara zahir beliau adalah orang yang ummi, ya, orang yang buta huruf, artinya beliau itu tidak mampu membaca dan menulis. Ya, jadi ini dalilnya banyak di dalam Quran, itu ada di dalam beberapa surat. Ya, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Ankabut, ya, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah katakan di surat itu panjang ya, tapi salah satu potongannya adalah fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Ya, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, Nabi yang ummi. Ya, artinya Nabi yang memang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian di dalam satu hadis yang mutawatir, hadisnya mutawatir ini Pak. Bapak-bapak sudah tahu kan yang pernah kita jelaskan mengenai hadis mutawatir. Bukan sekedar sahih, tapi mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat di setiap generasinya. Ya, ketika turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Nabi mengatakan ma'ana biqari'in. Ya, aku tidak mampu membaca, aku tidak bisa membaca. Ya Muhammad Iqra, diulangi lagi kan oleh malaikat Jibril, bacalah. Nabi mengatakan ma'ana biqari'. Ya. Aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali pertanyaan ini diulang, kemudian baginda Nabi tetap menyatakan ma'ana biqari'in. Aku tidak mampu membaca. Jadi ini dalil Quran, dalil hadis yang menyatakan bahwa memang baginda Nabi tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca dan menulis. Jadi ini saya perlu hati-hati menjelaskan ini karena memang ada beberapa pendapat, Pak. Ya. Tapi kita harus memahaminya begini. Ini peristiwa terjadi itu 1400 tahun yang lalu. Ya. Masa-masa kenabian itu kan kurang lebih 14 abad yang lalu. Ya.
yang tentu berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Pada hari itu, pada saat itu, pada zaman itu, ukuran kecerdasan seseorang itu tidak diukur dari kemampuan membaca dan menulis. Ya. Tapi dari kemampuan berpikir dan menghafal. Dan Nabi adalah orang yang punya kekuatan hafalan yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia ini. Ya, jadi ketidakmampuan beliau dalam membaca dan menulis itu bukan berarti kehinaan, bukan berarti kerendahan beliau, tidak. Ya. Tapi itu justru merupakan mukjizat. Itu justru merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Nabi adalah orang yang mempunyai kecerdasan dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Setiap kali ayat turun, itu Nabi langsung hafal dan tidak pernah hilang. Ya, hafalan itu tidak pernah hilang. Setiap ayat turun, Nabi langsung hafal dan tidak pernah hilang. Itu yang harus kita pahami, Pak. Jadi harus dirubah cara, artinya harus alam berpikir kita harus dibawa ke 14 abad yang lalu. Kalau sekarang mungkin berbeda. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu ya ukuran bahwa orang ini tidak punya, artinya tidak punya kecerdasan gitu kan, orang yang bodoh gitu kan. Tapi pada masa itu orang yang mampu membaca dan menulis itu memang tidak banyak. Sahabat aja mungkin hanya sekitar 17, ya, hanya belasan orang yang mampu membaca dan menulis. Yang kemudian oleh baginda Nabi pada masa-masa berikutnya beberapa sahabat itu dipercaya sebagai katib. Katib itu juru tulis, ya, sekretaris beliau. Beliau punya banyak sekretaris, beliau punya banyak juru tulis yang mencatat ayat, mencatat perjanjian-perjanjian sebagai kepala negara, mencatat persoalan-persoalan yang lain. Ada beberapa. Ali bin Abi Thalib itu kepercayaan beliau sebagai sekretaris beliau. Kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Mughirah bin Syu'bah. Ada beberapa nama-nama lain para sahabat Nabi yang dipercaya oleh beliau sebagai juru tulis beliau. Tapi memang sampai wafatnya beliau memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kemampuan membaca dan menulis. Ya, tujuannya apa? Ini sebenarnya yang harus kita lihat sebagai hikmahnya, Pak. Ya, agar tidak dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah bikinan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena banyak kan tuduhan seperti itu kan. Quran itu bikinan Muhammad. Ini banyak sekali yang mengatakan begitu, terutama orang-orang orientalis, ya, orang-orang apa namanya? Nasrani, orang-orang kafir yang menuduh begitu. Bahkan ada di kalangan mereka menuduh Nabi itu mengambil atau mengutip kitab-kitab orang-orang Nasrani. Bagaimana bisa? Karena Nabi memang tidak diberi kemampuan membaca dan menulis. Itulah sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tidak dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah buatan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang ini ada beberapa perbedaan pendapat, tapi mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami kata ummi di sini memang seperti itu. Ya. Jadi itu satu kelebihan sebenarnya, itu satu mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi, ya. Di mana pada saat itu kemampuan membaca dan menulis itu bukan ukuran kecerdasan seseorang, bukan ukuran intelektualitas seseorang, ya, tapi kemampuan menghafal. Ya, bahkan orang-orang yang bisa membaca dan menulis itu dianggap satu hal yang dianggap sebagai kelemahan ketika dia mencatat. Itu pada zaman Nabi ya. Ketika dia mencatat berarti hafalannya nggak bagus gitu kan. Sementara Nabi tidak begitu. Nabi itu orang yang paling kuat hafalannya dan tidak ada tandingannya seluruh dunia. Orang yang paling cerdas dan tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Itu harus kita imani, Pak. Ya. Tapi hikmah dari ketidakmampuan beliau membaca dan menulis itu adalah yang pertama agar tidak dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah bikinan atau rekayasa atau ciptaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang dipahami dan diyakini oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun beberapa ulama ada yang berbeda pendapat dalam hal ini ya. Tapi kalau kalau kita mengikuti pemahaman mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa hikmahnya seperti itu. Baginda Nabi adalah orang yang mempunyai kecerdasan dan hafalan yang luar biasa, ya. Sehingga
Setiap kali ayat itu turun, beliau langsung hafal dan tidak pernah lupa. Ya. Jadi bukti kecerdasan beliau adalah salah satunya juga adalah beliau tidak pernah salah di dalam ketika beliau berbicara, ya, dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu sorofnya itu tidak pernah salah. Sedikit pun tidak pernah salah. Kan beliau memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maksum, tidak pernah ada kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ya. Jadi bayangkan tidak ada manusia yang seluruh ucapannya, ya, itu menjadi sumber dari segala sumber ilmu tentang Islam. Ya kan? Jadi kalau kita tahu ilmu nahwu shorof, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu apapun tentang Islam, itu semuanya kan bersumber dari lisan beliau. Baik yang berupa ayat-ayat Quran maupun yang kemudian dicatat sebagai hadis. Ya. Jadi ini bukti bahwa tidak ada manusia yang seperti itu, bahkan bukan hanya ucapannya, seluruh perbuatannya, ya, seluruh perilakunya, bahkan diamnya beliau, ya kan? Persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat itu kan ditunjukkan dengan diamnya beliau. Ya, beliau tidak melarang, beliau tidak memerintah, tapi ketika beliau diam terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Ya. Jadi perbuatannya, ucapannya, diamnya, semua itu adalah menjadi sumber ilmu dari Islam. Ya, segala sumber ilmu tentang Islam itu berawal dari lisan beliau. Ya, jadi ketidakmampuan beliau membaca dan menulis itu bukan ukuran. Ya, itu kan cara berpikir kita sekarang. Ya, itu cara berpikir kita sekarang, di mana huruf-huruf alfabet A, B, C, D dan seterusnya itu memang ya orang harus bisa, gitu kan, membaca dan menulis, ya. Tapi pada zaman Nabi tidak seperti itu, ya. Dan itu memang salah satu mukjizat, bahkan itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri seorang baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar tidak dikatakan bahwa Al-Quran adalah buatan beliau. Jadi itu yang ingin saya jelaskan tentang umminya beliau, ya, buta hurufnya beliau, tentang ketidakmampuan beliau membaca dan menulis. Itu bukan menunjukkan kerendahan beliau, bukan menunjukkan kehinaan, ya, tapi justru itu adalah mukjizat, itu adalah kelebihan yang ditunjukkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa beliau adalah orang yang paling cerdas dan beliau adalah orang yang paling kuat hafalannya. Tidak ada yang mampu menandingi kecerdasan beliau dan kekuatan hafalan beliau. Ya, jadi itu tentang umminya beliau. Baik, jadi saya kira ini kita sudah sering, ya, membahas tentang bagaimana Al-Quran sebagai mukjizat bisa dipahami secara akliyah, ya, secara rasionalitas dari sisi ketinggian bahasanya, bahwa bahasa yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa yang ada di dalam hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, belum lagi kalau kita melihat berbagai mukjizat, ya, di dalam Al-Quranul Karim. Kan sering kita katakan bahwa Al-Quran itu sering berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, ketika turun surat Al-Lahab misalnya, Allah sudah memvonis bahwa Abu Lahab itu akan mati dalam keadaan kafir. Ya, padahal pada saat turunnya surat Al-Lahab itu banyak sahabat yang masih belum Islam. Ya, banyak sahabat Nabi yang masuk Islam itu justru setelah hijrah. Ya, setelah baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, Khalid bin Walid, Amru bin As, Abu Sofyan, banyak sekali yang baru masuk Islam itu setelah hijrah. Sementara surat Al-Lahab itu adalah turun ketika Nabi masih di Mekah. Ya, itu kan termasuk surat Makkiyah. Ya. Banyak sekali mukjizat di mana Al-Quran mengatakan atau berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Kesimpulannya apa? Surga neraka itu
Kan juga kita belum tahu, gitu. Belum bisa kita indra, belum bisa kita lihat, ya, belum bisa kita dengar apa yang terjadi di surga. Ya, tapi berdasarkan mukjizat-mukjizat bahwa tidak ada yang salah ya ketika Al-Quran mengatakan hal-hal yang belum terjadi, kesimpulannya surga neraka itu ada. Ya, surga neraka kan kita belum tahu, belum bisa kita lihat, belum bisa kita indra, gitu kan? Ya, di surga neraka itu ada. Gitu. Hari akhirat itu ada. Hari Yaumiddin, hari pembalasan itu ada. Ya, Yaumil Hisab, hari perhitungan itu ada. Dalam hadisnya seperti itu, Pak. Jadi malaikat Jibril itu sampai bertanya 3 kali. Ya Muhammad Iqra atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya yang menciptakan manusia. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Kan kelanjutan ayatnya kan begitu ya. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, mengapa sampai 3 kali? Ya. Memang ini satu penekanan. Jadi di dalam nahwu shorof, Pak. Jadi itu kan ada ma ana biqori'in. Ma itu artinya tidak. Ketika ma itu diikuti oleh bi, ya, huruf ba, bi itu satu penekanan itu. Ma ana biqori'in, bukan sekedar aku tidak bisa membaca. Tapi itu artinya sungguh aku tidak bisa membaca. Ini sebagai penekanan juga. Ya. Kalau di dalam surat itu, di dalam surat At-Tin itu kan ada di ayat terakhir ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bukankah aku ini adalah hakim yang paling adil, kan gitu kan, yang paling bijaksana. Itu kan karena ada kata laisa itu artinya bukan. Ya, kalau ma itu artinya tidak. Ketika ini diikuti oleh bi, ya itu bukan sekedar sesuatu yang pernyataan yang biasa, tetapi ada unsur penekanan di situ. Ma ana biqori, itu artinya aku benar-benar tidak bisa membaca. Atau alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah aku ini adalah benar-benar, gitu kan, hakim yang maha adil. Ya, jadi kenapa itu 3 kali? Yaitu sebagai penekanan ya bahwa memang Nabi itu dalam hadis itu digambarkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, dalam arti, dan kalau kita lihat juga di dalam keterangan yang lain, pada saat itu kan Nabi menggigil gitu kan. Nabi seolah-olah ada rasa takut dan sebagainya. Ya, karena itu adalah wahyu pertama yang beliau terima. Tapi hikmahnya adalah ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ketidakmampuan Nabi membaca dan menulis dengan dalil tadi, ya dengan penjelasan hadis tadi, di mana Nabi sampai ditanya 3 kali oleh malaikat Jibril, dan hadis ini bukan sekedar hadis sahih, ini hadisnya mutawatir. Mutawatir itu tingkat kebenarannya pasti, ya hadis qat'i. Ya, ini adalah dalil bahwa untuk membantah, ya, atau untuk mementahkan tuduhan orang-orang yang menyatakan bahwa Quran itu dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu salah satu hikmahnya, saya kira seperti itu. Ya, jadi memang ketidakmampuan Nabi itu adalah rencana Allah. Ya, ketidakmampuan membaca menulis itu rencana Allah. Ya, untuk mementahkan tuduhan bahwa ini bikinan baginda Nabi Muhammad SAW.